Yo, what's up guys? Back again with me, Coco Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah ponsel yang dirilis oleh Xiaomi. Dan ini mungkin versi Lite-nya gitu ya. Jadi ya emang namanya juga Xiaomi Lite sih. Jadi ya ini versi Lite dari generasi Xiaomi ke-12. Dan langsung aja ini dia, Xiaomi Mi 12 Lite. Oke, untuk harga sendiri Xiaomi Mi 12 Lite ini ketika pas gue beli itu harganya dibanderol sekitar 4,6 jutaan. Jadi ya dia ada di pangsa pasar antara low ke middle gitulah ya secara pangsa pasar ya. Untuk varian warna sendiri dia ada 3 varian warna hitam, warna pink, dan satu lagi tuh kayak warna hijaunya tuh agak sedikit kebiruan. Dan seperti biasa udah gua taruh juga untuk link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Coco Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share ya. Dan langsung aja sekarang kita mulai review dari Xiaomi Mi 12 Lite ini. Jadi pertama-tama di sini akan gue bahas adalah secara desain dari Xiaomi Mi 12 Lite ini. Secara desain menurut gue desain dari ponsel ini keren banget sih dan cukup minimalis banget lah pas lagi dipakai sehari-hari. Terus juga yang gue seneng ini kita mulai dari bagian belakang dulu karena gue bukan pecinta glass back yang finishingnya itu glossy. Jadi ketika ketemu ponsel yang finishing belakangnya itu bahannya matte atau finishingnya matte, gue cukup seneng banget walaupun masih agak fingerprint magnet, cuman ya fingerprintnya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Nah terus di sini ada branding Xiaomi dengan tulisan 5G, jadi si ponsel ini itu udah support 5G jaringannya. Dan ini ya di bagian belakangnya nggak terlalu banyak perintilan branding, jadi ya gue juga cukup seneng karena cukup simple. Lanjut di sini dia ada 1, 2, 3 buah modul kamera dengan LED flash, dan di sini ada tulisan 108 megapiksel. Ngasih tahu kalau si Xiaomi Mi 12 Lite ini bisa kameranya ada yang support sampai dengan 108 megapiksel. Oke, lanjut ke bagian samping kanan dulu. Samping kanan ini ada tombol volume up dan juga volume down dan juga tombol lock. Dan di sini dia nggak ada apa-apa lagi. Balik ke bagian kanan ini kiri polos. Bagian bawah ini ada SIM tray dan di sini ada USB Type-C buat ngecas. Dan di sini ada speaker grill dan itu aja. Bagian atas di sini juga ada speaker grill dan di sini juga ada speaker grill juga buat buat suara yang ngarah dari depan. Terus untuk kamera depannya ini dia juga posisinya udah di tengah, which is gua seneng banget. Dan di sini tuh dia ada 2 buah LED flash, nanti bakal gua tunjukin ketika pas lagi nyala. Terus untuk layar depan ini bisa dibilang nyaris bezel-less, cuman ya seperti biasa beberapa ponsel Xiaomi, ini gua nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, jadi kayak bezel bagian atasnya itu sama bagian bawah tuh kayak kurang sejajar aja sih menurut gua kayak gitu. Gua nggak tahu kalian nggak atau enggak, tapi gua berasa kayak agak kurang sejajar antara atas sama bawahnya. Oke, selanjutnya build quality dari ponsel ini. Build quality dari ponsel ini menurut gua biasa aja. Jadi bagian belakang dia ini kayaknya pakai bahan glass, jadi hati-hati kalau jatuh. Terus untuk frame mungkin buat motong budget atau juga biar ponsel yang nggak terlalu berat dia pakai bahan plastik, which is ketika dipakai di tangan ini feel-nya cukup ringan dan nggak bikin tangan cepet sakit. Dan ya sebelumnya gue pakai Mi 11 Ultra, ketika gue pindah ke sini ini jauh lebih ringan banget buat dipakai sehari-hari. Cuman masalahnya kalau dia pakai frame bahannya plastik ya hati-hati aja kalau yang finishingnya warna. Takutnya bahan plastik itu kan untuk catnya kan akan lebih mudah terkelupas seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur yang gue seneng dari Mi 12 Lite ini dan bikin gue pindah dari pakai Mi 11 Ultra ke Mi 12 Lite ini. Fitur pertama, ya bukan fitur sih. Jadi emang gue udah mulai capek pakai ponsel yang berat dan ketika itu gue nyari ponsel ringan, gue ketemu Mi 12 Lite dengan harga yang menurut gue cukup ekonomis lah. Karena ponsel ringan lain yang gue ketemu itu ada Zenfone 9, which is harganya 7-8 jutaan. Menurut gue masih cukup mahal buat kayak ponsel kedua. Akhirnya gue decide si Mi 12 Lite ini. Oke, untuk fitur pertama yang perlu gue bahas di sini adalah kameranya, gitu ya. Jadi di sini untuk kameranya, kamera selfie sih, karena emang sebenarnya ponsel ini sebenarnya diperuntukkan untuk cewek gitu ya. Cuman ya somehow gue beli ponsel ini gitu. Nah ini untuk kamera selfie-nya, dan di sini untuk kamera selfie-nya itu dia udah support 32 megapiksel, ada autofocus. Jadi gue nggak tahu nih kelihatan di kamera atau enggak. Misalkan tangan gue di sini, ini dia fokusnya ke muka sih. Gue nggak tahu dia bisa fokus ke tangan atau enggak. Nanti mungkin bakal gue kasih kayak file record ya buat nunjukin.
Di sini dia ada support buat flash. Nah, ini dia pakai lampu layar doang. Nah, ini nih. Dia ada 2 buah flash di bagian atasnya gitu ya. Jadi emang secara peruntukan mungkin ponsel ini lebih diperuntukkan buat cewek sampai dia ada 2 buah LED flash gitu. Jadi kalau misalkan kalian hobi selfie pakai kamera depan terus kalian suka lupa bawa LED flash, tinggal nyalain aja, gampang banget gitu. Oke, lanjut ke hal selanjutnya, baterai. Ponsel ini baterainya menurut gua cukup kecil, yaitu 4300 mAh. Cuma ketika gue pakai sehari-hari, ya gue juga nggak pakai ini ponsel buat main game. Itu baterainya berasa awet banget. Jadi dari cas pagi sampai malam, itu baterainya walaupun 4300 mAh, ya masih cukup sisa gitu ya. Pokoknya bisa bertahan seharian. Dan dia juga sebenarnya udah support pakai charger 67 watt. Jadi kalau misalkan baterai kalian habis, kalian pakai charger 67 watt, dia bisa ngisi dengan cepat banget. Seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Ada di layar. Layar dari ponsel ini, hal yang gue seneng. Pertama, gue nggak suka ponsel dengan Edge display. Karena nyari anti gores setengah mati. Jadi ketika gue ketemu ponsel, layarnya datar, oke banget lain. Dan dia juga ada support layarnya pakai AMOLED 120 Hz. Udah cukup banget buat use case gue sehari-hari. Nanti bakal gue tunjukin juga sampel ketika si ponsel ini lagi ngeplay video kira-kira seperti apa. Cuman mungkin kualitasnya nggak maksimal karena di sini gue pakai anti gores lagi yang mungkin agak sedikit doff gitu. Oke, terus selanjutnya ya hal yang gue suka tadi udah sempat gue bahas juga. Salah satu alasan gue ganti dari Mi 11 Ultra ke sini adalah beratnya. Menurut gue berat dari ponsel ini enak banget buat dibawa sehari-hari karena ya cukup ringan dan cukup portable, nggak kayak beberapa ponsel flagship yang secara berat tuh lumayan banget gitu. Jadi kalau pas lagi di jalan pakai lama tuh kadang tangan suka sakit. Gitu. Nah, terus hal lain yang gue suka dari ponsel ini dia juga udah dapat Snapdragon seri 778 yang udah support 5G juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai konektivitas 5G ya ini di sini ponsel ini udah ada. Dan juga si Snapdragon 778 itu ya nggak kaleng-kaleng. Dan juga untuk ponsel ini dia juga ada support Dolby Vision, Dolby Atmos, dan juga HDR10+. Walaupun ya gua nggak terlalu ngeh sih bedanya di mana. Cuman ya secara speknya dia udah ada hal itu. Oke, lanjut gue bakal ngebahas beberapa hal yang gue kurang suka dari ponsel ini. Yang pertama ya seperti kebanyakan beberapa ponsel Xiaomi lainnya, udah mulai nggak ada external storage ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh external storage ya nggak bisa gitu. Dan ini kalau nggak salah kapasitasnya tuh cuman ada, gue lupa sih ada 1 atau 2 varian gitu. Cuman varian yang gue beli ini adalah yang 256 GB. Jadi kalau misalkan ada yang 128, gue sih lebih nyaranin beli yang 256 GB karena ya standar sekarang 128 tuh udah mulai kecil lah dipakai sehari-hari. Oke, terus hal selanjutnya yang gue kurang suka sebenarnya ada di frame-nya. Karena ini frame-nya pakai bahan plastik dan pengalaman gue pakai barang bahan plastik untuk ponsel itu kayak bikin dia sedikit, apa ya, secara durability-nya lebih turun. Seperti itu. Terus juga hal lain yang gue kurang suka ya ada di MIUI-nya. Walaupun sekarang MIUI itu udah jauh lebih bersih sih menurut gue ketimbang MIUI beberapa waktu lalu. Jadi ini gue udah coba bikin MIUI gue sebersih mungkin. Dan ini experience saya sih sekarang udah better sih, cuman ya tetap aja kalau dibandingin sama One UI ya tetap masih kalah lah, atau mungkin iOS ya itu udah pasti kalah banget gitu. Cuman ya udah much improve lah ketimbang sebelum-sebelumnya. Cuman untuk ads-nya sendiri di MIUI yang ini gue berasa kayak minim banget sih, jadi ya gue cukup seneng juga dipakai sehari-hari. Oke, selanjutnya hal yang gue kurang suka, jadi di sini kan dia ada speaker grill. Jadi di sini tuh setahu gua untuk speaker atas itu dia cuma ada satu dan itu digabungin sama earpiece. Dan ketika kalian pakai speaker biasa buat jadi earpiece, itu suaranya pas lagi dipakai telepon agak sedikit bocor. Jadi mungkin secara ini lebih ke issue privacy aja sih. Ketika kalian pakai buat telepon mungkin suara orang yang kalian telepon itu agak sedikit bocor di ponsel ini.
Oke, jadi ini merecord menggunakan kamera selfie yang ada di depan tanpa tambahan sumber cahaya. Dan kondisinya sebenarnya ini ada di tempat semi outdoor gitu ya. Dan ini bisa dilihat teksturnya sih cukup oke ya. Oke, ini kamera depan dengan flash nyala, bisa dilihat kalau agak jauh dia juga nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalkan jaraknya segini nih, ini cukup lumayan ngebantu sih, jadi kelihatan lebih terang di bagian mukanya ya. Gitu. So, pendapat gue mengenai Mi 12 Lite ini gimana? Menurut gue, ponsel ini cocok buat kalian yang nggak terlalu isu dengan masalah software. Walaupun ya MIUI sekarang udah lebih better. Mi 12 Lite ini cocok buat kalian yang nggak terlalu isu dengan software. Ya, bukan pecinta One UI gila-gilaan atau mungkin pecinta Pixel UI gitu namanya ya. Mungkin ponsel ini bisa cocok. Terus juga ponsel ini lebih cocok buat kalian yang nyari ponsel yang portable. Terus ya buat kalian mungkin yang suka selfie gitu ya. Terus pengen selfie-nya hasilnya maksimal, bisa banget pakai ponsel ini. So, gimana pendapat kalian mengenai Mi 12 Lite ini? Langsung aja kalian tulis di kolom deskripsi, kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!